arti ya itulah, saya berusaha sabar, sampai saya bukan sabar lagi, sudah tabah kelas gitu. Diberitakan macam-macam, selalu beritanya nggak ada yang enak. Tapi lama-kelamaan setiap manusia itu kan sabarnya ada batasnya. Saya manusia, saya bukan malaikat. Dan kenapa saya ada kumpul kalian di sini terkait dengan statement mereka yang kemarin yang di Polda. Dan saya kira itu adalah mereka akan bikin laporan. Tapi ternyata yang nggak tahu lah, kalian yang lebih tahu itu mereka bikin laporan apa enggak. Jadi intinya adalah kami intinya ingin mengklarifikasi apapun yang menjadi statement mereka. Dan dari kemarin sampai kapanpun nih, mereka kasih statement pasti akan langsung saya klarifikasi. Kalau kemarin kan saya menghindar, saya selalu diem. Kalau sekarang saya nggak akan diem gitu. Apapun statement mereka pasti langsung saya klarifikasi. Karena pembunuhan karakter saya sudah cukup luar biasa. Itu efeknya kemana-mana, ke pekerjaan saya, ke pergaulan sosial saya dengan orang tua saya yang saya anggap orang tua juga. Mereka pasti bertanya gitu. Tapi kan selama ini saya diem. Saya akan buka semuanya, real kenyataan seperti apa, tanpa membuka aib dalam pernikahan saya sama Kenny. Nanya ke mau terima. Nah, jadi apa bang yang akan dipatahkan abang terkait dengan statement-statement yang mungkin merugikan abang sendiri? Apa nih yang ingin dipatahkan? Mungkin kemarin dari pihak sana mengatakan bahwa mereka nikah siri secara resmi sesuai dengan prosedur. Nah, mungkin apa yang akan abang sampaikan terkait itu bang? Ya, kalau kita bicara mengenai pernikahan mereka ya, kalau kita bicara berdasarkan Undang-Undang Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan itu kan sah secara agama apabila dilakukan secara agama masing-masing kan gitu. Kemudian kembali ke ayat 2-nya, itu setiap perkawinan itu dicatatkan kan, untuk pembuktian kan seperti itu. Namun di sini saudara Rio dan Henny belum sah bercerai, namun Sandi dan Henny Mona sudah melangsungkan perkawinan kan seperti itu. Jadi perkawinan itu nggak bisa dilangsungkan karena masih dalam ikatan perkawinan dengan saudara Rio seperti itu. Apa buktinya ketika abang mengatakan belum resmi secara berpisah? Mungkin apa yang bisa dibuktikan gitu? Oke. Buktinya adalah kita belum ikat talak. Satu. Kedua, pemberitahuan putusan pengadilan itu kepada para pihak itu dilayangkan atau disampaikan oleh Pengadilan Agama Bekasi tanggal 10 Maret 2021. Sementara Henny dan Sandi melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2021. Sehingga dengan demikian, putusan tersebut belum ingkrah pada saat mereka melangsungkan perkawinan. Seperti itu. Jadi bang, sebenarnya putusan itu tanggal 25 Februari atau 10 Maretnya? Soalnya pihak sana mengatakan 25 Februari. Ada buktinya nggak bang? Jadi gini, kita bicara undang-undang. Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Agung, jadi putusan itu berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari setelah pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada para pihak. Seperti itu. Jadi bukan dihitung dari setelah putusan dibacakan. Itu adalah statement yang keliru kalau pendapat hukumnya seperti itu. Karena di saat itu saya sebagai penggugat itu saya harus aktif. Saya datang di situ dengan lawyer saya. Pihak mereka lawyernya tidak datang dan tergugatnya pun tidak datang. Jadi otomatis tetap dibacakan putusannya kepada kita, dan untuk mereka adalah itu hanya pemberitahuan isi putusannya, itu namanya relaas. Nah, jadi berlakunya putusan itu adalah tanggal 10 Maret 2020, bukan tanggal 25 Februari. Itu seperti itu. 2021, iya. Itu seperti itu. Kemarin seperti kabar bang, ada tuntutan 10 miliar tuh bagaimana bang? Tuntutan 10 miliar dari pihak sana. Dari pihak sana bang. Kalau mohon maaf nih, saya yang menanggapi. Kalau cerita 10 miliar saya mau ketawa. Apa yang mau dituntut 10 miliar? Sekarang kita pakai logika aja ya. Orang yang menikah sebelum ada surat cerai itu adalah hukumnya perzinahan.
Apa yang mau dituntut mereka 10 miliar? Kerugian apa yang mereka tuntut? Harusnya kami yang menuntut kerugian imaterial. Karena apa? Ijazah Rio, sertifikat Rio, semua ditahan sama Henny. Jadi lucu saya dengar yang 10 miliar itu. Ngerti agama nggak mereka? Orang yang belum resmi bercerai sudah menikah kembali. Saya ini sebagai orang tuanya Rio ya, saya mewakili orang tuanya Rio. Saya sangat marah kalau dengar itu. Karena apa? Orang belum resmi bercerai, kok sudah menikah lagi dengan orang lain? Itu perempuan seperti apa yang seperti itu? Saya sebagai perempuan saya malu. Ada lagi? Bang, Dia mau tanya? dengan adanya pertikaian ini artinya kan timbul pertanyaan nih Bang, khususnya mungkin di masyarakat ketika mungkin Abang mengatakan bahwa saya belum resmi bercerai gitu, saling lapor keduanya, apakah terima Bang ketika netizen mengatakan bahwa Abang sendiri belum terima ketika sang mantan itu mendapatkan Iya, pasal betul. baru, seperti apa Bang? Ya makasih. Ini saya mau klarifikasi di sini ya. Saya adalah orang yang memblokir komunikasi, yang memutuskan komunikasi saya dengan Henny. Saya orangnya, gitu loh. Bukan dia. Saya yang sengaja menutup komunikasi saya dengan Henny, gitu loh. Jadi pakai logika aja. Kalau saya masih berharap, terus saya nggak bisa move on, itu nggak banget, gitu loh. Itu sesuatu yang tidak mungkin, gitu kan. Jadi di sini justru sebenarnya di awal saya berstatement dia menikah, saya senang gitu loh. Tapi setelah dia menikah, tolong jangan pernah ganggu saya. Jangan gunakan nama saya yang sudah dia jelek-jelekan ini diundang di setiap acara talk show segala macam. Itu pembahasannya tentang saya terus. Padahal dia sudah menikah, sudah punya suami. Emang nggak ada pembahasan lain apa gitu loh. Jadi kalau misalnya mau terkenal nih ya, jangan kayak gitu caranya gitu loh. Pakai yang positif dengan karya. Dan Sandi kan bilang ke saya juniornya, oke, kita lihat karyanya banyakkan siapa. Itu seperti itu. Yang bertahan di sini siapa? Saya memang punya background kehidupan memang kurang bagus, iya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini nih, saya masih dipercaya sama produser untuk memerankan peran. Dalam kerjaan saya tidak bercacat, itu aja. Dan kalau bilang nggak bisa move on, itu nggak banget gitu, nggak banget. Di sini adalah sebenarnya kemarin saya diem, itu dia udah beruntung loh. Tapi dengan dia hajar saya terus, saya udah berbicara harga diri dan harga diri keluarga di sini gitu loh. Itu seperti itu. Kita nggak terimanya adalah kok bangga ditayang-tayangkan kemesraan segala macem. Kita ini kan diri di negara Indonesia semua adalah ada hukumnya, ada aturan. Kalau nggak mau ada aturan hukum hidup nggak mau ada aturan, ya hidupnya di hutan, jadi di sini gitu loh. Itu seperti itu. Ya, justru ungkapannya sebenarnya terbalik ya. Mereka mau yang bilang pengacara Sandi bahwa Rio ini sudah menggugat cerai, tapi masih seperti memegang kakinya Henny. Justru terbalik. Rio udah menggugat cerai, kalau memang sudah cerai, balikan dokumen-dokumen penting Rio. Kenapa masih ditahan? Nah, itu kan siapa yang menahan? Bukan Rio yang memegang kaki Henny, tapi mereka yang menahan dokumen-dokumen penting sehingga apa yang dibutuhkan Rio saat ini jadi tertunda semua. Seperti itu. Kerugian saya banyak sekali loh. Banyak sekali. Dokumen dan kerugiannya apa aja sih, Bang? Gimana? Dokumen-dokumen apa aja, Bang? Surat-surat tangan saya. Oke, rumah, ijazah itu yang seharusnya kemarin Januari saya pendidikan ya. Paspor saya dan lain-lain lah. Menghambat karir orang itu namanya. Iya, saya mau bekerja jadi sulit, saya mau pendidikan jadi nggak jadi. Itu alasan ditahan nggak Bang? Kenapa? Alasannya ditahan itu surat-surat kok bisa ada di Kemarin statementnya kan saya harus bayar uang mut'ah dan idah. Hmm. Oke, saya balikan ke kalian. Dia sudah menikah nih secara agama. Itu masih tanggung jawab saya atau bukan sama kalian? Dia sudah ada yang tanggung jawab, dia sudah punya suami. Tanggung jawab siapa? Itu aja sih. Jadi artinya mereka yang harus membayar uang itu. Oh, enggak, bukan. Ini kita berbicara masalah antara pernikahan saya sama Henny, di mana diputuskan di situ ada uang mut'ah dan uang idah. Itu seperti itu. Yang saya harus bayar kan. Jadi gini, saya sudah pernah melakukan mediasi waktu itu dengan yang mengaku kakaknya Sandi. Itu seperti itu. Dan akhirnya oke, 50 juta, total 50 juta kan uang mut'ah dan idah. 50 juta dikasih. Tapi balikin semua tuh.
dokumen-dokumen saya itu punya saya loh, tapi kenapa saya seperti harus ngemis? Itu seperti itu. Dan akhirnya udah tuh oke. Dan itu saya tiap hari saya tanyakan kepada yang mau kakaknya Sandi. Saya seperti orang mengemis tuh apa ini. Dan pertemuan itu terjadi, nih Kang Carut ya, pertemuan itu terjadi karena saya menghubungi lawyernya dia yang ngurus di pengadilan agama. Saya yang pingin ketemu, ayo dong, ini kalian sudah menikah, kalian tahu nggak resikonya sebesar apa? Gitu loh, kalau saya bikin laporan. Tapi ya sudahlah, kita baik-baik secara keluargaan, dan seperti itu. Tapi saya diperawat mengemis. Tiap hari saya tanya, tiap hari saya tanya, tiap hari saya tanya. Jadi seperti itu. Kalau kalian digitukan rasanya seperti apa? Akhirnya saya cerita lah mulai nih. Selama ini saya diam, nggak pernah cerita ke siapapun. Dan di sana dia rame, saya datang sendirian. Saya datang ke situ sendirian. Saya bikin baik-baik semuanya. Ternyata memang tidak ada itikat baik dari mereka. Seharusnya mereka akan yang punya itikat baik ke saya, ya kan? Tapi diberitakan itu seolah-olah dia yang datengin saya sebelum menikah, Sandi datengin saya, itu bullshit, omong kosong, itu bohong. Sandi nggak ada pernah temuin saya di saat sebelum menikah, itu omong kosong semua.